Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, dan juga nikmat keberkahan. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kebanyakan orang di zaman sekarang sok gaya-gayaan. Memang dia tidak mengerti pada dasarnya ilmu agama, dan ilmu agama yang dipelajari pada mereka itu yang tinggi-tinggi, sehingga dia tidak paham tentang bagaimana cara mempelajari ilmu agama yang sesuai aturan-aturan dalam Islam. Seperti dia, kebanyakan orang sekarang itu belajar ilmu tafsir, kemudian ilmu ma'rifat, dan ilmu filsafat Islam, dan sebagainya. Ya, itu boleh-boleh saja, cuma harus ada tahapan-tahapannya yang mendasar. Nah, di dalam ilmu Islam, seperti ilmu fikih, mereka itu tidak pernah pelajari, bahkan dianggap hal kecil, dan itu akan mengkhawatirkan sekali dan akan menjadi kita akan gagal paham. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini Ani akan menjelaskan secara singkat, yaitu tentang syarat-syarat wudu yang sah dan syarat-syarat sholat yang sah, yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Yaitu di dalam kitab ini dijelaskan yang pertama, syarat sah wudu, yaitu ada 10. Surudul wudu'i asaratu, yaitu syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama, Islam, yaitu Islam, dan juga harus orang Islam dan mempunyai niat. Yang kedua, yaitu wat tamyizu atau tamyiz, artinya cukup umur dan berakal. Yang jelas ya, dia bukan orang gila, dia berakal. Kemudian yang ketiga, wan naqau anil haid, yaitu suci dari haid, wan nafasi, yaitu dengan suci daripada juga nifas. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u usula mali ilal basyarati, yang keempat, bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampai airnya ke kulit. Jadi nggak ada halangan kita ngambil wudu, halangan atau apapun di anggota tubuh kita. Kemudian yang kelima, yaitu wa an la yakuna 'alal wad'i ma yughayyiru ma, yaitu tidak ada sesuatu yang di salah satu anggota wudu yang merubah keaslian airnya. Jadi tidak ada, air itu tidak merubah, tidak bau, dan harus bersih. Kemudian yang keenam, yaitu wal ilamu bi fardhiyatihi, mengetahui bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib, harus tahu. Jadi hukumnya wajib untuk berwudu kalau kita sholat. Dan kemudian yang ketujuh, wa an la ya'taqida fardhu min fardhihi sunnatan, yaitu tidak boleh beritikad, artinya berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu wudu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Jadi tidak ada pikiran bahwa mengambil wudu itu hukumnya sunnah. Jadi air wudu atau mengambil air wudu itu hukumnya wajib. Kemudian yang 8, maksudnya yang ke-8, wal ma'u dhahuru, yaitu kesucian air wudu. Air wudunya juga bersih dan tidak ada kotoran najis. Kemudian yang ke-9, wudhuhul waqti, itu masuknya waktu sholat yang dikerjakan. Kemudian yang ke-10, wal mu'allatu lida'imil hadas, tidak boleh dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Dan syarat sholat yang sah yang dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu
di dalam kitab ini dijelaskan wa tahara anin najasati. Wa tahara yaitu mensucikan atau suci pakaiannya, anil najasati yaitu jasad atau badan, fil sauri wal badan wal makan dan tempat dari najis. Jadi harus suci pakaiannya dan bersih, badannya juga harus bersih, dan tempatnya juga tidak ada najis kalau sah sholat kita. Yang ketiga, wayasrul gaurati, yaitu menutup aurat. Ya, jika sholat ya wanita pakai mukena dengan rapi, dan lelaki memakai sarung atau pakai gamis, tidak kelihatan auratnya. Kemudian yang keempat, wastibalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat. Terus kemudian yang kelima, waduhulul waqti, yaitu masuk waktu sholat. Jangan lewat daripada waktu sholat. Yang keenam, wal ilmu bil faradiyatiha, yaitu mengetahui rukun-rukun sholat. Kemudian yang tujuh, wa an la ya'tadi qila fardha min furudiyah sunnatan, tidak meyakini bahwa diantara rukun-rukun sholat sebagai sunnah. Dan yang ke-8, wattiyabul muhdilati, menjauhi semua yang membatalkan sholat. Dilihat dari sahnya sholat, tadi sudah disebutkan ada 8. Di antaranya tersebut, yang ke-6 itu mengatakan harus mengetahui rukun-rukun sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu rukun sholat atau tidak tahu, atau juga tidak tahu sama sekali? Sebab kalau kita tidak mengetahui rukun sholat, maka dikatakan tidak sah sholatnya. Dan itu kita harus tahu rukun sholat. Rukun sholat ada yang bilang 17 dan ada yang bilang 13. Tapi kalau di kitab Safinatun Najah ini ada 17. Nanti kita akan bahas itu. Dan itu rukun sholat ketika waktu itu aneh masih kecil, umur 4 tahun setengah, sudah diajarkan. Dan kalau nggak hafal itu nggak boleh pulang. Sampai nangis-nangis juga nggak bakal dikasih pulang. Yaitu rukun sholat, kalau dipakein kayak nada, yaitu niat takbir berdiri, baca fatihah, ruku tomanina, dan seterusnya. Itu harus hafal sama sifat 20 digabung itu. Ya, semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan sambung lagi nanti tentang masalah rukun sholat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.